Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Integritas dalam melompugi adalah mas sedingi realin laleng. Kejujuran yang berakar hingga ke dasar jiwa, menumbuhkan lempu. Kebenaran murni, warani, kebenaran tulus, dan asli tenajangeng, cinta kasih harmoni. Ia bukan sekadar mutiara di tepian, melainkan arus suci yang menuntun padewakan. Kehidupan menembus badai zaman, napas selompugi menyejukkan hakikat kebenaran, meneguhkan langkah dalam setiap tarikan napas manusia Bugis, menautkan diri pada Papaseng, Dewata Sewai yang menanamkan cahaya kebenaran di lubuk kesadaran terdalam. Master Gendang Sulawesi Selatan Teta Serang melalui Sanggar Alam Serandako sudah membuka Papaseng hari ini, tentunya dengan lagu Bugis yang sangat begitu familiar dan sangat begitu legendaris. Yang tentunya pada kesempatan hari ini bersama-sama seluruh pemirsa TVRI Sulawesi Selatan, media pemersatu bangsa. Inilah Papaseng yang merupakan inspirasi dari Bapak Profesor Dr. Haji Andi Sukri Samsuri MHum atau Prof. Andis. Pada kesempatan hari ini, aktor utama dari Papaseng, Prof. Andis sudah hadir di studio TVRI, dan kita tentunya pada kesempatan hari ini akan menghadirkan Papaseng yang selalu kita kenal sebagai pesan-pesan baik di masyarakat kita, di masyarakat Bugis Makassar. Dan hari ini kita mengambil topik atau temanya adalah integritas jiwa luhur dalam Papaseng Ri Elompugi. Saya sapa dulu untuk narasumber utama saya hari ini. Assalamualaikum Prof. Andis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sebagai yang pertama mungkin di Papaseng, pada episode kali ini kita juga akan mendengarkan Papaseng yang akan langsung disampaikan oleh Prof. Andis. Tabe Prof. Baik, Tabe di Erik. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan satu Papaseng yang tentu telah membahana dan telah membumi di tengah masyarakat Bugis seperti berikut ini. Eneng riala akatening rilino. Ada 6 yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita ini.
yaitu itu nomor sidi lempu. Nomor 1 adalah kejujuran. Nomor 2 acca. Nomor 2 adalah kepintaran. Nomor 3 asitinajang. Biasa juga diterjemahkan kepantasan. Nomor 4 atau nomor 4 geteng. Geteng itu dalam bahasa Indonesia adalah keteguhan. Nomor 5 reso. Reso itu diterjemahkan kerja keras. Dan nomor 6 adalah siri atau harga diri. Saya kira 6 poin, 6 ini adalah bagian dari integritas masyarakat budaya, masyarakat Bugis. Seperti itu, Tabe di Erik. Baik, luar biasa Prof. Menghadirkan Papaseng dan pemirsa TVRI. Untuk pekan ini kita menghadirkan juga ada 3 narasumber di studio yang semuanya ini adalah tokoh-tokoh hebat yang kita miliki di Sulawesi Selatan. Dan yang pertama mungkin saya perkenalkan dari ujung sana ada Ibu Profesor Dr. Hajah Nurlina Subai. Beliau merupakan Ketua Makassar Care Cancer Community dan juga tim ahli Wali Kota Makassar serta pengurus PKK Kota Makassar. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Sehat Prof? Alhamdulillah sehat. Dengan berbagai aktivitas sebagai tim ahli Wali Kota. Terima kasih sudah diundang ke sini. Baik, dan juga tidak pernah berhenti untuk edukasi bagaimana masyarakat Makassar untuk bisa tetap sehat tentunya dengan cancer seperti itu. Dan juga di studio hadir ini yang juga narasumber yang kami hadirkan adalah Ibu Dr. Hajah Yani Malik, SOS MSI. Ini beliau merupakan Wakil Rektor 2 Unismu Makassar, sekaligus juga Ketua Komunitas Aisyah Unismu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau juga merupakan pakar budaya organisasi. Betul. Luar biasa. Terima kasih. Organisasi harus punya budaya. Betul. Boleh. Baik, dan ada Kakak Andi Etal Mukadas. Siap. Ini beliau nampaknya baru berjumpa lagi bersama saya setelah Lama ya. kesibukan sebagai dosen Siap. seni dan budaya. Seni pertunjukan. Seni pertunjukan. Ya, di Fakultas Seni dan Desain Ya. Universitas Negeri Makassar. Baik, luar biasa. Untuk hari ini episode Papaseng di TVRI Sulawesi Selatan. Prof, sebelum saya mungkin ke ketiga narasumber kita, banyak yang juga bertanya seperti apa untuk membuat sebuah Papaseng itu. Inspirasinya seperti apa, dibuatnya jam berapa, dan bagaimana Papaseng itu menjadi inspirasi bagi semua orang dengan kata-kata yang menyentuh dan juga tentunya tetap bisa merawat budaya dan pemertahanan budaya kita. Tabe, Prof. Ya, tentu Papaseng sebenarnya ini kan saya gali dari budaya Bugis. Ya. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan sehingga kita bisa angkat, ini adalah bagian dari pemertahanan. Saya kira dalam budaya Bugis memang kebiasaan itu perlu. Ya. Ada dalam Elompugi juga, lele bulu, telele abiasang. Lele abiasang, abiasatofa palele. Kira-kira terjemahannya adalah lele bulu, telele abiasang. Gunung bisa berpindah, namun kebiasaan tidak. Kebiasaan bisa berpindah, yang bisa memindahkan kebiasaan itu adalah kebiasaan pula. Jadi, kalau kita sudah terbiasa selalu mencari hal-hal yang positif, menggali Papaseng, masyarakat Bugis Makassar, dijadikan kebiasaan, tentu akan menjadi penuntun dan panutan bagi kita. Itulah sebenarnya juga yang menjadi dasar mengapa saya menggali Papaseng itu. Pesan-pesan luhur itu karena tidak hanya memuat
mengenai nilai spiritual, nilai moral, dan nilai budaya, tapi jauh lebih dalam, banyak hal yang terdokumentasi dan terakumulasi dalam Elompugi atau dalam Papaseng itu yang patut untuk kita tidak hanya memelihara, tapi perlu kita pengejawantahan, memberikan apresiasi, dan kita harus amalkan dalam kehidupan seperti itulah yang menginspirasi saya, mengapa saya menggali itu, dan mungkin juga narasumber lain Pak Dr. Andi Etal, Ibu Ihyani, Prof. Nurlina juga menggali itu, membiasakan diri untuk mencari yang benar. Orang mengatakan kan dalam Papaseng itu tidak hanya menyebut ini yang benar, tapi sesungguhnya juga menunjukkan ini cara untuk melakukan kegiatan-kegiatan benar. Itulah yang kita harapkan dengan menggali, yang menginspirasi saya sehingga kita mengangkat Papaseng ini. Topik kita kali ini, Prof, adalah integritas jiwa luhur dalam Papaseng. Itu seperti apa untuk bisa lebih memberikan juga edukasi untuk pemirsa TVRI Sulawesi Selatan dan juga seluruh audiens yang ada dalam studi ini, Prof? Ya, tentu dalam kehidupan kita ini, kehidupan masyarakat Indonesia, masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Bugis Makassar pada khususnya ini, kita sering mendengar kata Papaseng itu dalam kaitannya misalnya integritas, itu bukan hanya untaian kata semata, tapi sesungguhnya di dalamnya terkandung nilai-nilai moral, spiritual, kemudian nilai-nilai sosial yang patut untuk kita kembangkan, karena di dalam nilai-nilai itu banyak integritas, nilai integritas yang bisa kita ambil. Sekalipun dalam kehidupan kita saat ini penuh dengan katakanlah kehidupan yang penuh dengan usaha kegiatan yang global, yang mengglobal, modernisasi, kemudian juga bisa juga karena generasi muda kita semakin sibuk sehingga kadang-kadang melupakan budaya-budayanya. Disinilah fungsinya ada Papaseng ini kita hadirkan, dan saya kira bukan hanya dalam masyarakat Bugis, masyarakat Makassar, masyarakat Mandar, masyarakat Toraja ada semua itu. Dan tentu sesungguhnya ketika mengangkat Papaseng itu kaitannya misalnya integritas, sesungguhnya itu menjaga marwah diri kita. Dengan menjaga Papaseng, sesungguhnya menjaga jati diri sebagai masyarakat Bugis. Bagi komunitas Bugis, mungkin masyarakat Makassar, komunitas Makassar, Toraja, Mandar, Tolaki, dan sebagainya. Sesungguhnya itu adalah sebuah penjagaan terhadap marwah dari diri kita itu. Sangat luar biasa Papaseng yang disampaikan oleh Prof. Andis untuk kali ini. Dan sebelum kita break dari Prof. Nurlina Subair, apresiasi untuk program Papaseng yang ada di TVRI ini seperti apa, Prof, melihatnya? Oke, terima kasih. Papaseng yang merupakan karya dari Prof. Andis itu merupakan sesuatu yang luar biasa, dan saya merasa bahwa Papaseng ini masih relevan dengan dinamika kehidupan sekarang, terutama di era digital, di era globalisasi, di era yang terbaru adalah di era artificial intelligence. Maka Papaseng ini masih menjadikan pedoman bagi moral, bagi ke depan anak-anak muda, yang dimana arus kebudayaan itu tetap norma-norma yang ada di dalam Papaseng itu yang dimulai dari dalam rumah. Ya, jadi seperti integritas itu bukan di dalam sekolah, tetapi dimulai dari dalam rumah. Bagaimana nilai-nilai etika, moral di dalam integritas itu di dalam keluarga yang paling utama untuk sebagai orang tua untuk menyelaraskan antara perkataan dan perbuatan. Dan saya merasa itu merupakan sesuatu yang luar biasa sekarang ini, dan itu merupakan sesuatu yang unik di era sekarang ini, sesuatu yang tidak selalu dikatakan untuk mempunyai integritas, tapi orang-orang yang mempunyai integritas sekarang ini sudah mulai kurang, sehingga
Papaseng ini masih relevan dengan saat ini. Baik, luar biasa Prof. Nonong. Kalau Ibu Dr. Hajah Yani Malik sendiri sebagai beliau adalah pakar budaya organisasi. Betul. Ini menarik nih. Ini seperti apa melihat dan mendengarkan Papaseng yang juga selalu dihadirkan oleh Prof. Andis. Oke, terima kasih. Sebenarnya begini, sumber nilai, ajaran, moral dalam kehidupan kita sehari-hari itu kan bisa bermacam-macam. Iya. Ya, saya sebagai orang Islam menempatkan posisi Al-Quran sebagai sumber nilai pertama. Baik. Setelah itu mungkin ada yang lain-lain, termasuk di sini ada Papasang kalau orang Makassar. Iya. Papaseng, petua-petua orang tua kita itu kalau mau dirunut jauh ke belakang sumbernya dari Al-Quran juga, Baik. dari ajaran agama. Nah, kalau dia merupakan Papaseng ini kita lihat dari lingkup budaya, maka itu ilmunya ilmu antropologi. Tapi kalau Papaseng ini kita mau lihat sebagai budaya organisasi, maka itu masuk kategori dalam administrasi publik, di mana kebiasaan-kebiasaan orang tua kita dulu yang dituangkan dalam bentuk Papaseng itu kemudian dibawa masuk ke dalam sebuah organisasi. Jadi dia menjadi darah daging di organisasi, lempu, lambusuk kalau orang Makassar. Iya, lambusuk. Kemudian kerja keras, reso, Yes. kemudian sipakatau, sipakalakbiri dan seterusnya. Itu bagian dari Papaseng yang kemudian sekarang diangkat menjadi budaya organisasi karena menjiwai budaya atau kegiatan-kegiatan dalam satu organisasi. Nah, itu yang kemudian sangat relevan. Kalau ditanya relevan atau tidak, sangat relevan. Sangat relevan. Apa yang dilakukan oleh Prof. Andi saat ini saya apresiasi karena itu merupakan satu bentuk kepedulian beliau terhadap nilai-nilai luhur yang tergerus. Kalau dikatakan hilang, tidak hilang sama sekali, tapi tergerus, mulai pelan-pelan merosot karena kepedulian anak-anak muda kita terhadap pesan-pesan luhur ini yang kemudian mulai berkurang. Saya apresiasi itu yang mesti kita angkat bersama-sama, kita bersama-sama menjadikan budaya ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, terutama kehidupan anak-anak muda kita sekarang. Mungkin mereka sudah lupa ya, ada leluhur yang pernah mengatakan begitu. Ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan sebaik mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya dalam kehidupan bermasyarakat, tapi kemudian kan kita bawa masuk ke dalam organisasi. Anak kecil kan akhirnya nanti akan masuk ke dalam sebuah lembaga, bekerja sama dengan orang, berinteraksi dengan banyak orang. Kan di situ nilai luhur itu dalam bentuk Papaseng ini tidak akan pernah luntur. Dimanapun dia, kapanpun, Papaseng itu ya seperti mata uang yang laku di mana-mana. Kalau nilai-nilai luhur, dan selalu kan isinya bagus, tidak ada Papaseng yang tidak bagus. Baik, luar biasa. Jadi sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Pak Andi hari ini. Mantap orang tak kalah, Dik. Iya, betul. Oke, saya ke Dr. Andi Baital Mukaddas. Silakan untuk mungkin memberikan apresiasi dulu untuk Papaseng, Prof. Andis. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi Prof. Andis menghadirkan acara ini sebagai sebuah dinamika baru. Yes. Karena bagaimanapun juga Papaseng ini hampir sebenarnya punah. Era digital juga, kemudian anak-anak milenial kita juga. Saya masih ingat sebelum berangkat ke Makassar, ini ada pesan orang tua saya, pakai bahasa Bugis. Kebetulan saya orang Bone, pesannya begini. Nareko eko mancaji tahu, elok ko mancaji tahu, telumi muala. Angaji ko, asikola ko, asumpajak ko. Nah itu, ini terkait dengan bahasan dari Ibu Hiani tadi, bahwa memang pasal ini sebenarnya berangkat dari nilai-nilai agama, nilai-nilai spiritual agama. Asumpajak ko, sumpajak itu salat, asikola ko. Sekolah, mengaji artinya tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi mengaji, mengkaji semua apa yang dilihat, ada kaulia, ada kaunia, tanda-tanda itu. Nah, sehingga pesan-pesan ini bisa merembes ke dalam pikiran kita untuk kemudian kita terapkan kepada generasi-generasi yang akan datang. Nah, saya sangat apresiasi. Kemudian ada satu nilai yang hilang di masyarakat kita. Kita masih ingat di waktu kecil, orang tua kalau menyuruh anaknya sesuatu, meminjam sesuatu, ada pesan. Contoh, nak, loka kecuali mindre bingkung. Nak, kamu ke sebelah pinjam cangkul. Ketuk pintunya, abire seleki, kan gitu ya. Ketuk pintunya abire seleki. Itu artinya ada pesan bahwa orang tua menyuruh anaknya disertai dengan pesan. Begitu selesai kembali, nak palisui, terima kasih kok. Jadi orang tua menyuruh anaknya disertai dengan pesan, disertai dengan pesan-pesan moral.
Sekarang itu hilang. Betul. Karena kenapa? Mungkin era digital, ada teknologi, tinggal pinjam dulu anumu dibaca. Akhirnya tidak ada lagi semacam silaturahmi, tidak ada lagi pesan-pesan moral yang disampaikan. Nah, 7 mata, naik tapak kita, nah tokang hati. Prof, sebelum kita break, ini kan budaya kita tergerus dengan teknologi yang ada. Seperti apa untuk bisa mengedukasi dan memberikan papasan ini supaya ini bisa didengarkan oleh anak-anak muda atau Gen Z kita saat ini? Ya, tentu Tabe di Erik ya, tentu terutama masyarakat kampus katakanlah seperti itu ya, budayawan, para guru besar, para teman-teman, ada Pak Prof Rahman, ada Pak Dr. Aco, itu menjadi sebuah tagihan buat kita ini, bagaimana caranya tetap menghadirkan nilai-nilai seperti itu di tengah masyarakat dalam kehidupan yang katakanlah kehidupan AI ya. Tentu seperti yang saya sampaikan, sering saya sampaikan, mesti memang kita harus berbagai platform yang harus kita gunakan. Saya berterima kasih katakanlah seperti terus terang ya, sekalipun melalui di televisi ini, saya berterima kasih Pandetal, ada radio yang penuh dengan kegiatan generasi muda, mampu menghadirkan Papaseng Elompugi, Radio Venus. Ini adalah salah satu bagian dari itu. Kemudian apa? Melalui media sosial seperti YouTube, kemudian Facebook, TikTok. Sekarang ini hasil penelitian menunjukkan yang digemari generasi muda sekarang Pandetal, yang tinggi ratingnya sekarang adalah TikTok, baru Instagram. Melalui itu kita harus hadirkan, dan ya tidak menyombongkan diri ya. Saya setiap hari bisa dilihat TikTok saya, dan isi TikTok saya banyak berisi tentang Papaseng, dan artinya ternyata Papaseng yang sampai ke melalui TikTok banyak penggemarnya, artinya memang dibutuhkan. Dan inilah bagian yang melahirkan bahwa ternyata Papaseng kalau dulu dibentangkan, didengarkan di atas tikar, ternyata sekarang Papaseng bisa didengarkan, bisa dilihat di atas layar, seperti itu. Ya, yang menarik karena media sosial Prof Andis, khususnya Facebook yang juga banyak perbincangan, Prof ya, karena setiap hari mengupload Papaseng Elompugi itu. Iya. Setiap hari saya upload ketika dari radio itu, lalu saya angkat, dibantu oleh tim IT, dibuat media, dan juga sudah saya terbitkan dalam bentuk buku ini ya. Sudah ada, dan Papaseng Elompugi judulnya ini, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan muncul buku saya yang kedua sebagai bagian dari kumpulan Papaseng berikutnya. Mudah-mudahan dukungan, doa. Sekalipun saya tahu itu dengan lahir dengan penuh keterbatasan, berapa sih kemampuan kita dibandingkan orang lain, tapi saya berpikir biarlah kita melangkah. Kita melangkah untuk apa yang bisa kita berikan, sekalipun itu nilainya masih sedikit dibandingkan orang lain. Baik, luar biasa Prof Andis. Kita masih akan kembali Papaseng persembahan TVRI Sulawesi Selatan, media pemersatu bangsa, setelah yang berikut ini. Kita masih di program Papaseng Prof Andis yang dipersembahkan oleh Televisi Republik Indonesia Sulawesi Selatan, media pemersatu bangsa. Sebelum saya bertanya kembali dan berinteraksi bersama narasumber, tentunya Prof Andis akan punya Papaseng lagi untuk pemirsa TVRI. Tabe Prof. Baik, Tabe di Erik, dalam masyarakat Bugis itu selalu menjunjung tinggi kasih sayang ya. Jadi salah satu integritas itu seperti dalam Papaseng ini, Deceng Enrique Ribola, Tejali tetap pere, Abana masing-masing. Ya. Kita diajak silakan naik ke rumah saya, tak akan pernah menemukan tikar perbadani, namun yang akan Anda temukan adalah kasih sayang, penghargaan dan sebagainya. Itu adalah contoh Papaseng yang itu dari Elompugi yang saya. Baik, luar biasa. Pemirsa TVRI, kami menghadirkan program Papaseng ini tentunya untuk episode kali ini, integritas jiwa luhur dalam Papaseng Ri Elompugi.
Saya ke Ibu Dr. Hajah Yani Malik selaku Wakil Rektor Unismu Makassar, Ketua Komunitas Aisyah Unismu, dan juga beliau merupakan pakar budaya organisasi. Bu, seperti apa kita melihat ya terkait dengan pesan-pesan luhur Papaseng ini? Bisakah menjadi instrumen etika begitu dalam pendidikan di Unismu atau di Muhammadiyah sendiri? Ya. Silakan. Oh iya, saya tadi mengatakan bahwa sumber nilai, termasuk sumber etika itu kan ada macam-macam, termasuk diantaranya papasan tadi itu. Saya dan kita semua sering sekali menyaksikan ketika kedatangan seorang tamu itu ada angaru dalam bahasa Makassar. Angaru. Kita tidak pernah bertanya kepada yang angaru itu paham tidak dia dengan arti apa yang dia ucapkan itu. Kadang-kadang mungkin hanya berupa hafalan semata karena itu diucapkan biasa oleh anak-anak kecil. Itu salah satu bentuk integritas yang ditanamkan dari kecil. Bagaimana misalnya kedatangan seorang pemimpin, kedatangan seorang yang kita hormati, lalu kita katakan begini kepada dia. Misalnya ya, orang Makassar bilang begini, ikau jeknek mamayu na ikambe batang kayu. Iya. Asolong ko jeknek na mamayu batang kayu. Itu bentuk dari integritas. Kamu adalah ibarat air mengalir, saya ini ibarat batang kayu. Kalau air mengalur, hanyut itu batang kayu. Luar biasa maknanya. Ikau jarum, na inakke banam panjai. Antak leko jarum, na minawam banam panjai. Itu integritas. Kamu itu ibarat jarum, saya ini seperti benang. Kalau jarum menyeberang ke lubangnya, benang akan ikut. Itu luar biasa apa pasang orang tua kita dulu kepada generasi muda sekarang. Itu sering diucapkan, tapi kadang-kadang mungkin tidak dipahami maknanya. Ini yang perlu dipertahankan kembali. Itu yang digagas oleh Prof. Andis dalam bahasa Bugis Papaseng. Kalau kita orang Makassar ya Papasang. Nah, apakah bisa dijadikan sebagai rujukan etika? Sangat bisa. Saya di kampus mengajar etika administrasi negara, budaya organisasi. Salah satu yang selalu saya jelaskan adalah bagaimana keterkaitan antara budaya lokal masyarakat Bugis Makassar dengan budaya yang kita terapkan dalam kehidupan di organisasi kita bekerja. Bagaimana kita mengatakan jujur, lambusu sebagai bagian dari nilai turun-temurun yang diberikan orang tua kita bawa tidak masuk ke tempat bekerja kita itu. Kita mengatakan sipaka tahu, sipaka lakbir, kita bawa tidak masuk ke tempat kerja itu. Itu etikanya orang Bugis Makassar. Dan itu diajarkan dari kecil. Ya pepatah bilang kan kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa. Kalau di kecil dibiasakan, lama-lama nanti besar akan menjadi terbiasa. Kalau kita melihat orang jujur sekarang misalnya, orang sukses dalam pekerjaan sekarang, sebaliknya orang yang tidak jujur, orang yang tidak sukses dalam pekerjaan, mari menelisik masa lalunya. Dia dibesarkan dalam lingkungan seperti apa ketika kecil? Dia dibesarkan dalam budaya seperti apa ketika kecil, kemudian terbawa-bawa sampai dia besar. Baik. Hampir bisa dipastikan bahwa itu mungkin warisan dari masa kecilnya, warisan dari latar belakang keluarganya yang tidak peduli dengan hal-hal seperti itu, yang mulai melupakan budaya sehingga ketika itu terbawa masuk ke pekerjaannya sehari-hari. Makanya saya bilang ini penting betul. Penting sekali untuk kita terapkan ke generasi muda kita. Jangan sampai itu hilang, papasang itu jangan hilang, karena itu akan membawa dampak yang sangat positif ketika kita masuk ke dunia kerja. Dan Ibu sebagai dosen, sebagai pakar budaya organisasi, sebagai WR2 itu diterapkan juga ya di kampus Unismu Makassar. Betul. Jadi kalau orang jujur itu ya laku di mana-mana. Baik. Betul. Jadi ya apalagi di Unismu kan perguruan tinggi Islami. Islami itu tidak usah lagi dipertanyakan. Kejujuran harus menjadi sesuatu yang baik, utama. luar biasa. Oke. Boleh tepuk tangan enggak apa-apa. Kalau Prof. Nurdina Subair sendiri sebagai Timali Wali Kota, ini kita berharap bahwa ini bisa jadi kebijakan publik. Mungkin bisa menjadi masukan untuk Bapak Munafri dan Ibu Alia sebagai Wali Kota, Wakil Wali Kota, seperti apa untuk Papaseng Prof. Andis ini. Silakan Prof. Oke, makasih. Jadi Papaseng ini menurut saya pribadi sebagai seorang sosiologi memang mesti terinternalisasi di dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk daripada menjadi kebiasaan dari kecil sehingga besar itu
merupakan aset bagi jadi habit ya. Jadi habit di dalam kepribadian seseorang. Dan tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Wakil Rektor bahwa integritas atau kejujuran orang yang dipercaya memang pada saat ini merupakan satu aset yang sangat besar buat pribadi seseorang, khususnya di dalam pemerintahan, karena kita tahu bahwa kejujuran lebih penting daripada, ada yang mengatakan, para ahli mengatakan bahwa kejujuran itu lebih penting daripada kecerdasan. Ya, karena oleh karena itu kejujuran dimulai dari dalam rumah, dan program pemerintah sekarang ini dengan 1000 hari kehidupan itu mulai mengajarkan papasan itu mulai dari dalam kandungan sampai dengan umur 2 tahun, 1000 hari kehidupan, dan itu merupakan program-program dari pemerintah. Mengapa? Karena di dalam 1000 hari kehidupan itu 80% otak manusia anak-anak itu sudah mulai terbentuk, ya 80%. Selebihnya itu dikaitkan dengan pemerintahan yang sekarang. Kalau nanti Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota di dalam programnya, di dalam kampanyenya tentang visi dan misi beliau, apabila beliau nanti visi misi yang dia ucapkan di dalam kampanye terus kemudian dia implementasikan di dalam budaya programnya yang masuk di dalam RPJMD, maka saya rasa beliau itu ke depan membangun suatu trust atau kepercayaan buat masyarakat, sehingga ketika beliau pasangan ini akan maju ke depan tidak lagi terlalu sulit untuk menarik masyarakat untuk memilih dia, karena masyarakat itu dalam 5 tahun program visi misinya yang dilaksanakan, janji-janji politiknya itu dia laksanakan, maka akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan memilih beliau. Termasuk juga Prof pemilihan untuk Kadis Pendidikan yang baru perempuan, dan itu mungkin mensukseskan pendidikan anak usia dini. Salah satu programnya ada dalam bidangnya PAUD ya, seperti itu. Bisa juga dimasukkan papasan ini di dalamnya. Bisa. Penting sekali sebagai mata kuliah muatan lokal, ya. Tapi kita tidak boleh semuanya kita serahkan kepada guru, bahwa papasan integritas, moral, etika itu memang mulai dari rumah. Baik, Prof. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Prof Donong. Kalau untuk Dr. Andi Etal sendiri seperti apa? Karena kan beliau adalah seorang dosen juga. Gitu. Bagaimana bisa memasukkan papasan ini dalam sebuah karya seni? Silakan. Oh ya, baik, terima kasih. Kebetulan saya mengajar seni rupa pertunjukan di Universitas Negeri Makassar, seni rupa pertunjukan. Jadi memang misalnya kalau seni musik ada 3 pilihan lagu yang harus dinyanyikan oleh mahasiswa. Pertama lagu daerah. Lagu daerah sebagai bentuk kecintaan mereka terhadap budaya lokal. Karena banyak anak-anak yang era milenial itu menyanyi, tetapi lagu daerah dinyanyikan tapi mereka tidak memahami apa arti lagu itu. Sehingga mereka sebelum tampil mereka harus memahami apa makna dari lagu-lagu yang akan ditampilkan. Ini baru-baru kami ujian, di sana ada namanya karakter, karya akhir semester. Jadi seni musik lokal, karya akhir semester, karakter, jadi karakter, karya akhir semester, sehingga mereka anak-anak yang belajar musik itu yang harus dinyanyikan adalah lagu daerah. Jadi semua daerah yang ada di Sulawesi Selatan ini mereka tampil. Jadi kadang ada lagu yang kita dengar, ini kayaknya lagu baru, ternyata lagu dari Sopeng, lagu dari, dan itu memiliki pesan-pesan moral yang luar biasa. Yang kedua, saya masih ingat tahun 91 di Taman Budaya, kalau nggak salah itu Bu Nunu pernah melakukan kegiatan yang namanya Lomba Lukis Kaligrafi Lontara untuk anak SMA. Lomba Lukis Kaligrafi Lontara. Jadi anak-anak itu, peserta itu mencabut lot, kalimat apa yang ada dalam tulisan itu, yang dilukis. Itu yang dilukis. Misalnya Resopa natemangingi malomo nalete pamase dewata. Dia harus mengintegrasikan kalimat itulah bentuk lukisan. Setelah itu dipamerkan. Nah, sekarang ini nggak apa-apa saya promosikan. Dalam rangka Dies Natalis UNM, ini Pak Rektor itu mewacanakan lomba lagu untuk dosen, mahasiswa, dan staf itu lagu-lagu daerah. Tujuannya apa?
untuk memberi pemahaman kembali kepada masyarakat akademik agar mereka memahami bahwa lagu-lagu daerah itu sangat penting karena dia memiliki nilai-nilai moral, pesan-pesan moral. Dulu juga ketika saya masih mengajar di Universitas Muhammadiyah Makassar di PGSD itu selalu saya wajibkan ketika ngajar musik 2 lagu. Satu lagu nasional sebagai untuk membangkitkan rasa nasionalisme mereka, yang satu lagu daerah itu wajib supaya dia tahu lagu daerahnya. Itu yang paling penting. Baik, Dr. Andi Etal. Saya kembali ke Prof. Andis. Prof, punya 2 putri, 1 putra. Oke. Itu bagaimana dalam keluarga sendiri bisa ya, karena ayahnya adalah profesor linguistik, pasti harus juga anak-anaknya juga mencintai budaya. Itu bagaimana Pak Paseng ini dalam keluarga Prof sendiri untuk istri dan anak-anak? Oke, terima kasih Tabe. Tadi memang sudah disampaikan, jangan membebani hanya guru mengajarkan tentang karakter dan integritas, tapi semua harus berperan, keluarga, masyarakat, dan sebagainya. Tentu kalau terkait dengan saya, tentu dalam kaitannya dengan kehidupan keluarga, tidak hanya dalam tuturan ya. Tuturan, sekalipun kita berusaha menuturkan dengan bahasa daerah. Hanya memang masalahnya saya orang Bugis, istri saya orang Makassar. Jadi harus dua-duanya bagaimana ciri. Tapi kan yang terpenting adalah nilai. Bagaimana mengajari anak-anak tentang nilai kejujuran, nilai kesabaran, nilai tawakal. Sama dalam Papaseng Elong Piguti selalu disebutkan, lempu kuala laundry, kejujuran kujadikan hidup, ya. Patak kuala guling, kesabaran kujadikan kemudi. Pesona sompekku. Pesona sompekku di sini adalah bertawakal kepada Allah akan kujadikan layar. Jadi betul yang disampaikan Ibu WR2 tadi, bahwa Papaseng itu sama yang disampaikan Pak Rektor Unispu periode episode kemarin, bahwa ternyata memang Papaseng itu kan kita sudah sepakat semua bahwa sumber Al-Quran dan hadis ya. Dan isi-isi Papaseng itu ya katakanlah memang mencerminkan nilai-nilai spiritual. Itulah yang saya sebutkan tadi dari awal pembicaraan tadi ini, Erik, adalah ternyata Papaseng itu sesungguhnya perekam nilai-nilai moral, nilai-nilai sosial, dan nilai-nilai spiritual. Spiritualnya seperti itu tadi. Ya. Makanya tadi saya contohkan, maka dalam tengah keluarga bukan hanya budaya dalam tataran ucapan, tapi apa dibalik dari tuturan itu, tataran ucapan itu. Kita harus menyampaikan pada anak konten kejujuran, konten kesabaran, bagaimana bertawakal kepada Allah. Itu semua bagian dari perwujudan untuk selalu menyampaikan Papaseng kepada anak-anak kita. Kalau putrinya mungkin konten kecantikan karena ibunya adalah guru kecantikan. Begitu. Tapi kan dalam kaitan dengan ini ya, kecantikan jiwa raga. Oke, baik. Kan? Inner beauty, kecantikan dari dalam. Itulah pentingnya kecerdasan, memperlihatkan hal-hal yang seperti itu yang membuat jiwa dan raga kita, orang yang melihatnya senang, karena bukan hanya yang tampak dari luar, tapi seperti apa perilaku, seperti apa piawai kita, bagaimana kemampuan kita bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Saya kira seperti itu. Baik, luar biasa. Dan Pak Paseng hari ini bersama Prof. Andis, juga ada Ibu Prof. Nurina Subair, Ibu Dr. Haja Yani Malik, dan Bapak Dr. Andi Baital Bukadas. Baik, saya ke studio saat ini. Ada banyak pakar-pakar juga di sini. Ada profesor, ada Prof. Eni, Prof. Rahman ya, yang hadir juga. Ada Bapak Dr. Aco Karumpa yang sangat-sangat luar biasa juga hadir. Adik-adik dari mahasiswa Unismu Makassar juga hadir. Baik. Nah, untuk yang pertama mungkin ya ingin memberikan pertanyaan untuk Prof. Andis, ataupun juga mungkin ada pernyataan-pernyataan yang ingin disampaikan. Silakan yang pertama. Oke, Bapak Dr. Aco Karumpa.
Saya juga biasa lihat beliau di Facebook ini. Silakan Pak Doktor. Baik, tabe Prof. Iya. Dalam konteks papasan Rilong Pugi, tadi Prof menjelaskan tentang nilai integritas dengan 6 pilarnya tadi itu. Nah, bagaimana pandangan Prof sekiranya nilai integritas ini sebagai model epistemologi lokal itu diintegrasikan dalam pembelajaran bahasa? Kasih Prof. Oke, baik, terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin saya ke narasumber, penanya selanjutnya. Oke, silakan. Oke, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik tadi narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, dan untuk MC-nya luar biasa, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, pertanyaan ini saya tujukan untuk Dr. Andi Baital Mukaddas MSN. Kita ketahui bersama bahwa Elong Pugi ini menggambarkan pemimpin sebagai figur Macina Wangeng atau biasa kita kenal dengan berhati terang. Nah, seperti apa nilai estetis ini bisa diekspresikan melalui seni pertunjukan dalam ruang pendidikan formal seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, kita masih ada. Oke, baik, Prof. Eni Satriana, silakan Prof. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah kita telah mendengarkan petua-petua dari Elong Pugi. Mudah-mudahan Elong Pugi ini bisa go internasional juga. Sehingga amin, ya Rabbal Alamin. Kata-kata yang mengatakan think globally, act locally ya. Jadi kita berpikir secara mendunia tanpa mengurangi rasa hormat kita ataupun karakter yang sudah kita bangun dari usia dini sampai saat ini. Seperti yang disampaikan tadi Ibu Profesor Dr. Nurlina Subair, ingin saya mengetahui lebih dalam bagaimana pandangan Ibu terkait dengan kemungkinan Papaseng ini bisa dijadikan pendidikan karakter ya. Bagaimana pendidikan karakter di era milenial ini, dan pendidikan ini bisa dijadikan sebagai habit ya, kebiasaan-kebiasaan yang dari usia dini kita sudah rasakan. Apakah Elong Pugi ini bisa betul-betul bermakna mendalam sesuai dengan pembelajaran yang berdampak untuk pendidikan karakter, di mana di Kota Makassar ini sudah memiliki pendidikan yang sangat multikultural. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Terima kasih. Ada mungkin satu lagi ya. Oke, baik, yang di belakang silakan. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Prof, banyak Prof di sini. Tadi sempat saya menyimak dan sempat mencatat bahwa tadi dalam sebuah naskah disebutkan integritas erat dengan Mapatabe. Ini saya tujukan kepada Bu R2 terkait dengan persoalan ini. Bagaimana pandangan Ibu melihat dalam bingkai sosial khususnya generasi muda saat ini? Apakah ini masih terpelihara ataukah sudah terguras dari banyaknya hal-hal yang mencakup modernisasi itu? Terima kasih Prof. Baik, terima kasih. Oke, untuk menjawabnya mungkin dari Prof. Nurlina dulu, Ibu WR2 dan Bapak Dr. Andi Atal. Silakan Prof. Terima kasih pertanyaan dari Prof. Edi tentang pendidikan karakter di era perkotaan yang multicultural ya, masyarakat yang sangat majemuk. Tadi saya sudah sampaikan bahwa bagaimana pendidikan karakter itu bukan dari sekolah, tapi memang dari rumah. Dari rumah. Biasanya orang tua selalu memberikan nasihat, tapi tidak selaras apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan. Ya, seperti itu. Kadang-kala juga saya seperti itu. Jadi kalau anak-anak itu caranya berimitasi terhadap orang lain ya. Jadi ada teori sosiologi bahwa anak kecil itu berimitasi. Jadi kadang-kadang kita menyalahkan anak, padahal kita yang memberikan contoh yang kadang-kadang
apa yang kita ucapkan tidak sesuai apa yang kita lakukan, seperti itu. Sehingga kadangkala orang tua menyalahkan gurunya, ya, dalam kemudian anak juga kita ajar khususnya di perkotaan bagaimana mereka menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Kita tahu bahwa kita di Makassar itu bukan cuma suku Bugis Makassar, tapi banyak suku yang ada, sehingga mereka harus belajar bertoleransi, ya, kemudian bisa bergaul dengan baik, dengan tata krama yang baik, etika yang baik, moral yang baik. Itu semua mulai dari startingnya itu dari rumah, ya. Kemudian nanti di sekolah. Cuma ada yang menarik di sini, memang tantangan besar di Kota Makassar, khususnya di pendidikan. Kota Makassar itu untuk SD dan SMP, kita ketahui Kota Makassar itu ada 300 lebih SD yang ada di Kota Makassar. Namun SMP-nya cuma kurang lebih 55. Jadi luarannya itu, Prof, ya, susah sekali ketika anak kita selesai, mau orang bersaing untuk memperebutkan kursi di 55 sekolah. Malah beberapa tahun yang lalu ada satu kecamatan yang tidak ada SMP-nya. Tidak ada SMP-nya. Sekarang sudah ada kecamatan Kota Makassar, sudah ada satu, Wajo juga sudah ada satu. Sehingga kadangkala disitulah tantangan bagi orang tua untuk memperlihatkan kejujuran, karena orang tua ingin berebut, ya, sehingga banyak ketidakjujuran mengambil untuk anaknya sekolah di SMP 6, maka pindahlah dia punya KTP di SMP 6 daerah wilayah situ, ya, seperti itu. Ya, kadang-kadang seperti begitulah orang tua untuk menyenangkan anak. Ya, itu tantangan yang sangat berat. Baik. Itu kita memberikan contoh, salah satu contoh. Jadi anak-anak sudah gampang juga deh kalau mau sekolah, orang tua caranya bagaimana walaupun ada aturan. Jadi itu tantangan yang sangat besar. Baik. Sehingga Papaseng ini sangat penting biasakan di dalam rumah sehingga mereka menganut kejujuran dan sebagainya. Baik, luar biasa, Prof. Lanjut mungkin untuk pertanyaan dari audiens tadi untuk Ibu WR2. Saya menanggapi sedikit tadi, Prof. Lina, ya, Lina. Dalam ilmu saya, ilmu administrasi publik, sebenarnya menerapkan karakter itu kan tidak boleh sendiri-sendiri. Itu yang disebut dengan kemitraan. Ya. Di sekolah, anak-anak kan dilarang merokok. Tidak ada yang boleh merokok di sekolah, tapi di rumah kan bapak merokok. Maaf, yang merokok, bapak merokok depan anak. Bahkan kadang-kadang bapak suruh anaknya pergi balikan rokok. Padahal di sekolah ini dilarang mati-matian merokok. Kadang orang tua juga larang merokok anaknya. Baru dia merokok, ya itu dia lebih parah lagi. Orang polisi larang anak-anak punya naik motor kalau umurnya belum 17 tahun. Tapi bentuk kasih sayang yang kebablasan, SMP dibeli kami motor. Bahkan mama, bapak kadang-kadang kan suruh antar dulu adekmu ke sana, antar dulu mama ke pasar. Itu kan secara tidak langsung disuruh melanggar. Tidak ada kemitraan. Jadi mestinya ada 3 yang terkait di sini. Ya masyarakat, ya rumah, ya sekolah. Jadi kalau kita sepakat anak-anak dilarang merokok, kalau ada anak-anak merokok, masyarakat menegur. Guru melarang, orang tua di rumah juga melarang. Sepakat begitu, itu kemitraan. Baru karakter bisa terbangun. Kalau tidak begitu, dalam bahasa agama itu lima takulu nama la taf'alun kabura maqtan indallah. Jadi saya sedikit menyitir ayat ini, ya. Kamu menyuruh orang tapi kamu tidak melakukan, amat besar murka Allah. Itu kata Allah. Bagi orang yang suruh atau larang orang merokok baru kau merokok. Larang orang pergi naik motor tanpa SIM baru kau balikan orang motor belum cocok pakai SIM. Dalam bahasa Makassar itu begini, ya, Nanda, pertanyaannya tadi, ya. Ada papasannya orang Makassar begini, Tataseran pasti tahu itu. Kapan rakana tau loloa punna napela adaka. Jadi kebinasaannya anak muda itu binasa dia kalau adat disia-siakan. Adat itu bagian dari tadi itu, tabe pinjam cangkul kan saja diajari, mapat tabe ko, assalamualaikum ko, jangan main WA, jangan ambil langsung, sudah diambil di rumahnya orang baru di WA, saya ambil dulu cangkul, muna sebentar aku kasih kembali. Itu kapan rakana atau loloa. Lanjutannya itu kapan rakana bainea tetaserandi, binasanya perempuan itu punanapela sirika. Kalau sudah tidak punya malu, rusak itu, binasa itu negara, binasa perempuan. Dalam konteks ini kan bisa macam-macam, ya. Kalau hilang malunya, itu yang dipesankan dalam pesan. Jadi kalau mau dikatakan
Apakah ini bisa dijadikan sebagai landasan etika? Apakah ini masih relevan? Sangat relevan. Makanya ayo pelajari kembali itu, gali kembali itu nilai-nilai luhur kita. Jangan terlalu jauh ke Korea menggali nilai-nilai budaya-budaya K-pop, budaya apa. Jangan terlalu jauh TikTok kemana-mana, segala dilakukan. Tapi budaya sendiri lupa. Padahal kita hidup di Indonesia, hidup di tanah Bugis, hidup di tanah Makassar. Yang orang tua kita orang Makassar semua, bukan orang Belanda, bukan orang Eropa, bukan orang Korea. Ayo anak-anak kita memulai itu dari diri kita masing-masing ya. Saya dalam kapasitas sebagai ibu, dalam kapasitas sebagai dosen, anak-anak dalam kapasitas sebagai anak, sebagai mahasiswa, sama-sama kita bermitra membangun itu, tidak melupakan itu. Luar biasa. Kalau dari Kakak Dr. Andi, ini menarik sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, jangan engkau mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak lakukan. Amat berat kebencian Allah di sisi kamu. Dan memang di Pasang Bugis itu harus sesuai perkataan dan perbuatan itu. Nah, berkaitan dengan Tarogau, Ibu Dr. Ratna ya. Ibu Dr. Ratna berkaitan dengan bagaimana mengintegrasikan Elompugi itu dalam seni ya. Kalau saya jangan seni pertunjukan karena sempit. Seni aja secara umum. Karena seni itu ada dua, ada seni rupa yang dipamerkan, pertunjukan itu yang ditampilkan, yang dipagelarkan. Nah, kalau dia mengekspresikan nilai Elompugi seni pertunjukan, ya kita di UNM misalnya kita ada mata kuliah teater daerah. Ya, teater daerah. Mereka bagaimana pentas dengan menggunakan bahasa lokal. Kalaupun ada bahasa Indonesia, mereka harus menerjemahkan ke bahasa itu. Kemudian ada pameran khusus karya-karya kaligrafi lontar. Dulu di Unismu juga pernah kami lakukan ketika masih mengajar di sana. Ada mata kuliah kaligrafi, tapi kita rubah menjadi kaligrafi lontara, supaya pesan-pesan moral itu kepada mahasiswa sampai. Kemudian yang kedua, puisi berbahasa Bugis juga itu harus disemarakan. Saya ingat waktu masih mahasiswa, dulu di UNM di Fakultas Seni ada namanya pengadilan pembacaan puisi. Jadi kita membaca puisi pakai bahasa daerah, kemudian kita disuruh menerjemahkan apa arti. Karena kadang orang menyampaikan sesuatu lancar keluar dari mulut, tapi dia tidak mampu menerjemahkan apa yang disampaikan itu. Sehingga bagaimana mengintegrasikan itu kepada seni pertunjukan. Saya kira banyak film-film berbasis Bugis itu, misalnya Ambok Nai itu kan sebenarnya banyak pesan-pesan moral yang disampaikan ke film itu dengan seni pertunjukannya itu. Baik dari seni tari juga ada nilai-nilai moral. Dalam seni tari biasa orang nyanyi seperti yang disampaikan tadi lagu Indo Logo. Ini juga baru-baru viral, ada Pak Rektor UNM menyanyikan Indo Logo itu di YouTube-nya, itu luar biasa. Bahwa memang pemahaman budaya lokal itu harus segera supaya kita tidak terjajah oleh budaya-budaya yang datang dari saya kira itu. Kalau Prof sendiri seperti apa Prof? Secara singkat mungkin menanggapi tadi. Ya, pertanyaan dari Pak Dr. Aco, saya kira Pasang kita jadikanlah media pembelajaran. Sebagai media pembelajaran bahasa kata seperti itu, kita tidak hanya mengajarkan struktur kalimat, tetapi makna di balik itu kita bisa ajarkan. Tadi saya sependapat Prof Eni, bertindak lokal, berpikir global. Baiklah kita jadikan Pasang ini juga selain memang media pembelajaran, bisa juga di dalamnya tidak hanya mengajarkan kita pilihan kata, tapi bagaimana berbicara secara bermartabat. Katakanlah seperti dalam Elompugi itu sering kita dengarkan bagaimana orang tua supaya selalu menjunjung tinggi kejujuran. Misalnya, tenafodo manenungeng lempue tetong tungke tendri girang-kirang. Tenafodo manenungeng lempue. Semoga atau mudah-mudahan berkepanjangan terus itu kejujuran. Tidak, kejujuran dapat berdiri sendiri dan tidak terganggu, tidak dipermainkan dengan cara-cara yang kotor, yang mengubah KTP dan sebagainya. Itulah yang kita harapkan, bahwa ternyata Pasang itu dari dulu orang tua kita sudah menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai itu. Saya kira seperti itu. Baik, pemirsa TVRI Selatan, semakin menarik Pasang dengan tema integritas hari ini bersama Prof Andis, juga ada Prof Nurlina, ada Ibu Dr. Yeni Malik dan juga Dr. Andi Etal. Kita akan kembali Pasang Prof Andis setelah yang berikut ini.
Kita berikan aplaus yang meriah untuk Papaseng Prof. Andis. Terima kasih untuk Universitas Muhammadiyah Makassar dan juga CV Berkah Utami serta banyak di sini figuran-figuran yang hadir bersama kita. Ada Prof. Rahman, Prof. Eni, Bapak Dr. Acok Karumpa dan semuanya yang mungkin tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Bapak Dr. Akhir, Direktur PMB Unismu mana? Oke, ada beliau di situ. Baik, tepuk tangan sekali lagi. Baik, yang terakhir untuk Papaseng Elompugi Prof. Andis hari ini, saya mulai mungkin dari Dr. Andi Etal. Apa yang juga ingin kembali dipertegas untuk seluruh pemirsa TVRI agar tentunya betul-betul Papaseng ini bisa lebih diperkuat lagi dalam diri kita, anak muda kita dalam dunia seni. Silakan. Ya, saya kira TVRI sebagai garda terdepan yang selalu menyorakan budaya-budaya lokal. Ini harus lebih dipertajam lagi kegiatan-kegiatan seperti ini. Minimal masuk ke wilayah-wilayah sekolah, bagaimana menjadikan sekolah itu sebagai tempat untuk memperkenalkan budaya-budaya lokal. Kemudian kalau perlu direkam, diajak masuk ke TVRI supaya kita bisa memahami, mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak kita tentang budaya lokalnya dengan pasang-pasang itu tadi. Itu. Baik. Silakan Ibu Dr. Yani Malik. Satu yang terakhir orang Makassar bilang begini, kapan rakan atau uga-uga punna napela lambu suka. Binasanya pemerintah kalau dia tidak lagi berintegritas. Saya tutup dengan pantun. Boleh. Boleh ya. Cakep. Oh belum. Mau salat dengarkan kamat. Cakep. Yang kamat berdiri di dekat peti. Cakep. Kalau hidup mau selamat, integritas harga mati. Prof. Nurlina Subair, silakan Prof. Saya berharap bahwa Papaseng yang ditampilkan hari ini lebih berkembang ke depan. Ini merupakan suatu warisan budaya yang ke depan. Mengapa dahulu bisa ada lahir Mahabharata yang episode begitu besar, kemudian Ilageligo. Semoga Papaseng ke depan dengan teknologi yang begitu canggih akan lebih hebat daripada epos-epos yang dahulu. Baik, terima kasih Prof. Nurlina Subair. Terakhir Papaseng yang terakhir yang juga akan disampaikan oleh Prof. Andis. Tabe Prof. Ya, Tabe. Papaseng itu sesungguhnya bukan hanya kata-kata dari masa silam, tapi sesungguhnya itu adalah suara hati yang hidup dari generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, menjaga Papaseng itu sesungguhnya menjaga jati diri kita, menjaga hidup kita, menjaga martabat kita. Dalam Elompugi disebutkan dua mikuala sapo. Ada dua yang kujadikan pagar. Ungan nafanasai, belona kanukue. Ungan nafanasai itu adalah kejujuran, lempu, belo fakanuku adalah paci atau paci. Jadi ada dua yang kujadikan pagar, kesucian dan kejujuran. Baik, luar biasa. Kita berikan aplaus yang meriah. Terima kasih Ibu Profesor Dr. Nurlina Subair MPD, tim ahli Wali Kota Makassar, Guru Besar Pendidikan Sosiologi Unismu Makassar, dan juga Ketua Makassar Cancer Care Community, dan banyaklah beliau punya jabatan publik juga. Ibu Dr. Hajah Yani Malik SSMSI, WR2 Unismu, dan juga beliau merupakan Ketua Komunitas Aisyah Unismu, serta pakar budaya organisasi. Saya harus banyak belajar untuk itu. Dan juga Bapak Dr. Andi Baital Mukadas. Luar biasa, terima kasih. Dan Prof. Andis, sehat selalu Prof. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih pemirsa, terima kasih audiens. Aplaus sekali lagi yang meriah. Terima kasih pemirsa TVRI Selatan, media pemersatu bangsa. Saya Erik Alamsyah pamit. Papaseng Prof. Andis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibola ribola
diri